Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Waalaikumsalam Bu. Saat ini, ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mungkin di sini sebelum kita melakukan coaching, saya di sini berperan sebagai instructor dan Ibu sebagai coach dan temannya Pak Harpa sebagai coach ya sebentar. Di sini saya akan mengamati Ibu pada saat percakapan coaching sebentar. Saya akan menilai dengan penilaian. Dan saya juga akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang telah ditentukan. Kemudian di sini Ibu di sini akan bertanya, saya akan mengamati bagaimana cara Ibu bertanya dan bagaimana coach menjawab pertanyaan tersebut. Dan pada kesempatan ini, pada percakapan coaching hari ini, kita akan menggunakan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus kompetensi mana yang secara spesifik Ibu akan yang akan diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya tunjukkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Jadi saya ingin coach itu dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia juga menemukan langkah-langkah dari solusi permasalahan itu. Iya, mungkin itu. Ya, terima kasih Ibu Tika atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak Harpa. Ada apa ya Pak? Ada yang saya mau cerita sama Ibu, apa ada waktunya Bu? Iya, alhamdulillah hari ini saya ada waktu ya Pak. Tetapi mungkin tidak banyak karena saya masih ada pertemuan yang harus saya lakukan Pak. Tetapi dengan sebisa mungkin saya akan menemani Bapak untuk ada urusan apa ya Pak ya? Ada yang bisa bantu? Ya, baik Bu. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan terkait pembelajaran siswa di dalam kelas Bu. Oh, seperti itu ya. Permasalahannya kalau bisa diceritakan itu seperti apa ya Pak ya? Kan begini Bu, di kelas itu ada seorang murid, aktifnya itu bisa dibilang kelewatan. Setiap saya mengajar, saat memberi materi, dia selalu saja melakukan hal-hal di luar pembelajaran sampai-sampai jangankan siswa lain yang pasti terganggu, saya saja sebagai guru pasti terganggu aktivitasnya. Jadi proses pembelajaran itu seperti tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan Bu. Oh, jadi seperti itu ya permasalahannya. Baiklah Pak Harpa, saya akan mencoba membantu Bapak. Jadi maksudnya apakah saya bisa membantu permasalahan yang Bapak hadapi ini? Saya akan mencoba membantu Bapak semaksimal mungkin yang dapat saya lakukan Pak. Ya, kita harap demikian Bu. Mudah-mudahan dengan saya bercerita pada Ibu, Ibu bisa membantu saya memberi alternatif solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Ya, baik Pak. Sekarang maunya Bapak itu bagaimana? Kemudian tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan ini apa ya Pak ya?
Saya kan inginnya dalam kelas itu kita sebagai guru kan pasti sudah merancang pembelajaran dengan baik. Inginnya itu berjalan dengan lancar. Nah, jangan lagi ada murid-murid yang mengganggu temannya saat proses pembelajaran, melakukan hal-hal yang bukan apa yang semestinya dilakukan saat pembelajaran. Sampai ada yang mengganggu teman sehingga fokus dari setiap siswa yang lain itu terganggu untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya, yang Bapak harapkan. Kemudian ya Pak ya, memangnya kondisi seperti apa sih biasanya yang membuat anak-anak itu teralihkan gitu Pak? Ya, biasa anak-anak itu ada saja tingkah usilnya mengganggu teman, terutama teman sebangkunya, manggil-manggil itu, lempar-lemparan pulpen atau gulungan kertas, atau biasa juga ada yang tiba-tiba minta izin ke toilet, ada yang minta izin minum sembarang, tuh biasa terjadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi kondisi di dalam kelas itu tidak kondusif ya Pak ya. Jadi banyak anak-anak yang di dalam kelas itu menjadi terganggu proses pembelajarannya ya Pak ya. Jadi setelah apa yang Bapak ceritakan tersebut, situasi dia seperti apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Kemudian situasi apa yang Bapak harapkan dari siswa-siswa Bapak tersebut? Ya, tentu saya menginginkan bahwa anak yang tadi saya bilang terlalu aktif, suka mengganggu temannya sehingga fokus kita untuk melakukan proses pembelajaran itu terganggu, itu kita bisa minimalisir sehingga pembelajaran tetap berlangsung aman, lancar, dan nyaman di kelas, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak itu bisa terorganisir dan bisa nyaman di dalam kelas. Kemudian apa saja yang ingin Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan terhadap anak-anak tersebut Pak? Mungkin saya bisa mencoba menerapkan metode-metode pembelajaran yang bisa mewadahi anak yang aktif tersebut. Barangkali bisa juga melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita cari tahu apa maunya dan proses pembelajaran bagaimana yang cocok dengan anak tersebut. Kemudian barangkali bisa saya panggil untuk melakukan semacam pendekatan personal untuk mengetahui apa dan bagaimana keinginan anak tersebut agar permasalahan itu tidak terjadi lagi. Iya, luar biasa sekali ya Pak rencana Bapak itu yang menginginkan anak-anak itu bisa lebih fokus dengan cara Bapak melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan melakukan pembelajaran yang bervariasi tadi ya. Itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Kemudian itu Bapak apa saja yang perlu dilakukan? Apa yang sehingga apa yang akan Bapak siapkan supaya bisa mencapai semua rencana Bapak tersebut? Saya akan menyiapkan seperti media pembelajarannya barangkali diganti seperti video atau media pembelajaran yang interaktif, PowerPoint, mengubah gaya belajar, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu tidak lepas juga kita harus membutuhkan peralatan prasarana seperti laptop, proyektor atau pengeras suara. Nanti saya akan coba hadirkan dalam proses belajar saya ke depannya. Oh iya, jadi bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak akan menghadirkan proyektor ya dengan semua peralatan yang Bapak siapkan, itu sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Kemudian kira-kira Bapak itu akan melakukannya kapan Pak? Saya barangkali melakukannya secepat mungkin dalam minggu ini atau bahkan mungkin besok ya. Saya akan melaksanakan di dalam kelas. Mudah-mudahan ada perubahan walaupun barangkali belum signifikan, tapi saya akan terus berupaya. Namanya kita sebagai guru, kita harus kreatif dan inovatif serta mampu untuk menghadapi segala permasalahan yang kita jumpai di dalam kelas. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian indikator apa sih yang sebenarnya Bapak itu ingin capai dari proses pembelajaran yang sudah tadi Bapak berbagai belajar, kemudian berdiferensiasi, kemudian masih banyak lagi ya
Terus indikatornya apa sih dari pencapaian yang sudah Bapak lakukan semua itu? Ya tentu saja karena permasalahan yang perlu diselesaikan itu adalah anak-anak yang atau murid yang tadi mengganggu kondisivitas belajar dalam kelas tadi. Pastinya kalau rencana ini berhasil, otomatis permasalahan tadi berarti tidak terjadi lagi. Itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan. Semoga semua rencananya itu berhasil dan berjalan dengan baik, dan anak-anak di dalam kelas itu menjadi lebih fokus lagi, lebih kondusif lagi seperti yang Bapak rencanakan, seperti yang Bapak harapkan. Kemudian masih ada lagi tidak Pak yang ingin Bapak utarakan, mungkin ada yang masih ingin dilakukan? Alhamdulillah Bu, sudah tidak ada, barangkali saya bersyukur sudah mampu terpikirkan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan tentang anak tadi yang selalu membuat teman-temannya tidak nyaman belajar. Iya Pak, sama-sama ya Pak. Saya juga sebagai coach di sini membantu tugas saya. Semoga rencana-rencana Bapak itu bisa berjalan dengan baik ya. Terus apa yang Bapak rencanakan itu berhasil. Kemudian solusinya itu berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya juga ada keperluan. Kita pulang sama-sama ya Pak ya. Ayo, mari. Ya baik Bu Cika, tadi Bu Cika ya sudah melakukan coaching bersama Pak Harpa. Ya, mungkin sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan alur bertanya ya. Saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya tersebut itu. Ya baik Bu. Menurut saya sebagai observasi tadi proses coachingnya Ibu dengan Pak Harpa itu sudah berjalan dengan baik dan sudah alur bertanya juga sudah baik juga dan sudah sesuai. Kemudian Ibu juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Kemudian Pak Harpa juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan ini yang terakhir ini Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi dilakukan oleh Ibu? Jadi di sini ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses alur cerita sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman yang lain dengan lebih baik lagi. Jadi saya lebih memahami lebih baik lagi mengenai alur cerita itu. Ya, mungkin di sini sampai di sini ya percakapan kita, dan terima kasih atas kesempatannya Bu Cika ya sudah mau diobservasi oleh saya. Iya, sama-sama.